Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai pasal 160 saya bacain ya. Baca dulu pasal 160. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Mudah-mudahan ini bukan untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan bicara Polres. Ini bukan bicara Polres saja. Anda Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Enggak, saya luruskan dulu ini numpang tenar ini. Enggak, Anda belum masuk TV sudah masuk TV, Mas. Enggak, Anda belum masuk TV sudah masuk TV, Mas. Udah ya. Kenal ya. Ini perlu kita sampaikan juga. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Presiden Prabowo dapat meminta kasus ijazah Jokowi agar segera dibawa ke pengadilan dengan catatan proses pengadilan harus terbuka secara umum dan disiarkan lewat televisi dan radio. Jokowi datang ke pengadilan harus sambil membawa ijazah aslinya sesuai dengan janjinya. Hanya akan bawa ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan UGM bila diminta oleh pengadilan. Nah, para hakim yang akan mengadili harus hakim-hakim yang lurus, bukan hakim-hakim yang bengkok. Demikian juga tim jaksanya. Insya Allah kebenaran pasti muncul seperti pendapat seorang bijak. Truth at last cannot be hidden. Dissimulation is of no avail. Falsehood puts on a mask, nothing is hidden under the sun. Pepatah Jawa mengatakan, sopo salah, seleh. Semoga yang bersalah pasti kalah. Rakyat bersuara akhirnya dibuat gelagapan dan tidak bisa berkutik ya. Di mana kuasa hukum Ormas Pemuda Patriot ini sebelumnya melaporkan Dr. Tifa, Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar dan juga Dr. Rizal Fadilah. Nah, akhirnya Dr. Tifa dan Dr. Rismon membungkam kuasa hukum Ormas Pemuda Patriot Nusantara, yaitu mempertanyakan atas pelaporan kuasa hukum tersebut terhadap mereka. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai pasal 160 saya bacain ya. Baca dulu pasal 160. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum, Pak Jokowi sudah bukan penguasa, kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua. Bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi. Ya silakan nanti. Ya, silakan apa yang diyakini ini. Silakan nanti di Polres Jakarta Pusat. Jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain pusing, Mas Aiman? Loh, kenapa Anda pakai pasal 160? Kalau yakin, silakan. Mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya, ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Saat ini orang sibuk membahas ijazah palsu. Sedikit yang sadar, ini bukan cuma soal satu orang, ini soal sistem bobrok yang baru ketahuan. Karena teknologi saat ini tak bisa diajak kompromi. Di masa lalu, dokumen hanyalah simbol, stempel, cap, tanda tangan, materai, cukup buat sahnya sebuah dokumen. Tidak ada audit, tidak ada verifikasi silang, yang penting ada kertas, ada kuasa, selesai. Hari ini dunia berubah. Teknologi tak lagi tanya siapa yang berkuasa. Teknologi bertanya mana buktimu. Dan bukti palsu cepat atau lambat terbakar di tangan mesin. Kasus ini memperlihatkan satu fakta getir. Selama puluhan tahun, negara ini berjalan di atas fondasi kepercayaan palsu. Ijazah palsu, data palsu, riwayat palsu. Kenapa waktu Jokowi, wali kota, gubernur, gak ada presiden? Kan kita tahu pada saat itu memang yang berkuasa itu partai PDIP. Ternyata PDIP itu betul-betul dibungkus sama Jokowi sekarang. Ya itulah, saya tetap mengatakan, kenapa diam aja, kenapa bungkam PDIP? Masyarakat bertanya-tanya loh. Apa memang ikut terlibat beberapa waktu pengajuannya itu di KPU? Nah, buka aja, karena kami dibohongin Jokowi. Satu, laporkan. Satu, masih ada yang masih off the record.
tim Sentana ini kan sebenarnya waktu di Solo, Iya. kan ketemu dengan seorang tokoh. Saya nggak akan sebutkan tokoh. Iya, ketemu dengan seorang tokoh lah. Tokoh Inisial. Ini, oh nggak usah lah. Nanti sial dia. Nanti inisial bener lah. Iya. Tokoh dari PDIP asli. Iya. Ya. Dia pun mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu. Betul. Kira-kira begitu. Ada mengatakan nanti suatu saat akan dia ikut menjadi podcast di sana. Dia janji kok. Saya tahu itu. Ada fotonya, ada fotonya, berteman tuh ada fotonya. Oh, cuma kita kasih fotonya jangan nggak dulu. usah. Dia punya kunci rahasia Jangan dulu, karena jangan dulu. ikut dia mengatakan bahwa pendaftaran Jokowi itu sebetulnya bukan referensi daripada DPC. Kalau inskripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi. Mudah-mudahan saya salah. Betul bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan bang, saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Malah saya lemas bang, kok bisa saya benar, harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik. Ya IBM Electric Typewriter itu di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu bang. Ilmiah, lawan dengan ilmiah. Di pengadilan, ayo kita rekonstruksi bersama. Ini kan begini, Bang Rismon, kalau kita lihat polemik tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi kan sudah lama berpolemik. Iya. Semenjak ada kasus sampai Bang Bantri, ya, kemudian ada gugatan juga yang dilakukan kelompok masyarakat, tim pembela ulama dan umat. Aktivis ya. Iya, itu sudah. Tapi itu kan sudah berlangsung lama dan tidak membahana, Iya, iya. tidak membahana dan tidak gempar. Yang membuat gempar perkara ini ketika Bung Rismon tiba-tiba muncul di publik lewat video itu, Iya. yang menganalisa secara teknologi berdasarkan keahliannya Bung Rismon Iya. tentang keabsahan skripsi Pak Jokowi. Iya. Mulailah di situ ribut orang disangkut pautkan dan ijazah. Kenapa menjadi ribut? Karena Bang Rismon ini bukan orang sembarang. Kenapa saya bilang bukan orang sembarang? Karena pakar forensik IT ya. Iya bang. Nah, ini kan artinya memang apa yang Bung Rismon katakan itu tidak bisa dipandang sebagai omon-omon. Beda kalau misalnya Abraham Samad bilang ini ijazah palsu, ini skripsi palsu, orang akan tertawa karena bidang saya bukan bidang forensik IT, saya orang hukum kan. Jadi orang semua terbelahak ketika Bung Rismon menyatakan ini ada masalah. Akhirnya ini menjadi membahana lagi, jadi polemik dan lain sebagainya. Dan puncaknya itu ketika ada pertemuan di UGM kan. Dan saya lihat Bung Rismon kan bersama Dr. Tifa dan Mas Roy tetap berkeyakinan bahwa skripsi yang Bung Rismon pernah foto di perpustakaan itu adalah diduga palsu. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Jadi disclaimer dulu. Disclaimer Dulu dari saya bahwa saya tidak ada kaitannya dengan tim TPUA. Jadi yang saya buatkan video tidak ada suruhan, tidak ada bayaran dan apapun. Memang saya suka untuk menganalisa sesuatu, Bang. Iya. Nah, jadi di skripsi itu ketika ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di samping ijazah ditunjukkan, terus skripsinya dibukakan lembar pengesahannya itu. Terus saya intip, saya uji frame demi frame. Ya, terus saya lakukan pengujian pencocokan string dan font identification, dan itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Makanya saya katakan confirm ini 100 miliar % palsu.